Di video kali ini gue akan bahas tentang frame rate, salah satu aspek utama dalam videografi, kapan milih sebuah frame rate tertentu, dan aspek teknikal lainnya yang akan gue bahas di sini. Jangan-jangan kalian malah akan tambah bingung setelah ini. Tenang aja. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Christo Chandra, dan gue adalah seorang commercial photographer, tapi terkadang gue juga mengambil peran sebagai sutradara dan juga sinematografer di beberapa project syuting iklan dan kebutuhan komersial lainnya. Kalau kalian pengen tahu project apa aja yang udah pernah gue kerjain, kalian bisa kepoin IG gue di bawah ini. Frame rate dalam fotografi itu merujuk pada dua hal. Yang pertama adalah jumlah foto atau gambar atau frame yang di-shoot per detik. Dan yang kedua adalah jumlah frame yang ditampilkan sebagai output video per detik. Jadi frame rate yang digunakan saat syuting dan buat output dari videonya itu bisa berbeda. Dan keduanya juga disebut frame rate. Ini kayak kalian ngegambar beberapa scene yang berurutan di buku yang agak tebal dan kalian flip bukunya dengan kecepatan tertentu. Dan seakan-akan kalian lagi ngelihat sebuah gambar yang bergerak. Frame rate yang umum yang digunakan buat output video itu saat ini tuh ada banyak banget. Ada 24, ada 25, ada 30, ada 50, dan juga 60 frame per second. Dan yang dari tadi kalian lihat, ini adalah video dengan frame rate 30 fps atau 30 frame per second. Kalau kalian bikin jadi 5 frame per second, videonya tuh akan jadi patah-patah dan jadi nggak natural kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau misalnya kalian naikin lagi jadi 15 frame per second, videonya akan sedikit membaik, hasilnya sedikit lebih smooth, meskipun masih belum berasa natural. Kalau misalnya kita balikin lagi, naikin lagi ke 30 frame per second, kalian bisa lihat bahwa video ini akan punya fluidity yang lebih umum, lebih natural dipandang oleh mata. Dan yang terakhir, ini adalah kalau misalnya kita menggunakan frame rate 60 frame per second atau 60 fps, dan looknya akan jadi super smooth, agak terlalu realistik atau hyper realistik, dan menurut gue kalau buat YouTube edukasi, look ini akan kurang cocok. Anyway, video dengan frame rate output 60 fps itu juga sering dipakai buat ditampilin di toko-toko elektronik yang jual TV. Efeknya supaya kalian jadi ngerasa kalau efek smooth motion itu adalah karena TV-nya spesial dan bikin kalian kagum dalam hati. Jadi di titik ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa frame rate itu akan mempengaruhi look dan smoothness dari video kalian. Semakin tinggi frame rate yang kalian pakai, semakin berasa smooth atau semakin berasa fluid videonya. Tapi buat catatan, smoothness atau motion dari video ini itu nggak cuma diatur sama frame rate, tapi juga diatur oleh shutter speed yang akan kita bahas di lain kesempatan. Frame rate lainnya, kayak 24 fps, itu hampir selalu digunakan di film-film blockbuster Hollywood kayak Batman Trilogy, Dune, Blade Runner, dan masih banyak lagi. Tepatnya frame rate yang digunakan itu adalah 23,97 fps. Kenapa angkanya nggak pas 24? Again, gue akan bahas di lain waktu, karena ini sifatnya technical banget. Anyway, film Hollywood lain itu kadang ada yang di-shoot dengan frame rate yang nggak umum, kayak The Hobbit and Avatar The Way of the Water, yang di-shoot dan ditayangkan dalam frame rate 48 fps. Film-film ini punya look yang berbeda dan sengaja di-shoot dengan frame rate yang lebih tinggi untuk menampilkan feel yang lebih realistik. Kalau di film-film produksi Indonesia, berdasarkan hasil gua ngobrol dengan beberapa DP atau sineas, itu rata-rata masih menggunakan frame rate 25 fps. Gua pribadi itu juga sempat ngerjain beberapa iklan komersial digital, yang kesemuanya itu juga menggunakan frame rate 25 fps karena permintaan dari agency dan juga dari tim-tim produksi yang terlibat. Harusnya, visual antara 24 dan 25 fps ini akan menghasilkan look yang cukup mirip. Variasi frame rate yang angkanya cukup dekat, antara 24 dan juga 25 fps ini, itu adalah karena masalah teknikal kelistrikan dan juga sistem broadcasting yang berbeda antara Indonesia dan Amerika. Indonesia tuh ngikutin sistem PAL dan Amerika menggunakan sistem NTSC. Sepemahaman gue, di zaman digital ini, pemilihan antara 24 atau 25 fps dengan sistem PAL atau NTSC ini udah nggak berlaku lagi. Udah nggak ada masalah teknikal yang mengikuti apakah kita harus menggunakan sistem PAL atau NTSC, karena seluruh TV juga udah menggunakan sistem digital. Dan setahu gue, semua proses video yang berlaku itu juga udah menggunakan progresif instead of pakai interlace. Platform kayak YouTube juga udah support frame rate standar seperti 24, 25, 30, sampai 60 fps. Dan ini artinya pemilihan frame rate pada video itu murni didasarkan atas kepentingan visual. Dari sisi lain, settingan frame rate yang beragam ini itu bikin kita bisa shoot visual yang nggak biasa kayak efek slow motion.
Secara simpel, slow motion bisa didapatkan dengan melakukan syuting di frame rate tinggi seperti 60, 120 fps, atau bahkan lebih. Footage yang udah di-shoot ini itu dimainkan di timeline frame rate standar seperti 24, 25, atau 30 fps, yang kemudian akan menghasilkan visual yang terkesan lebih lambat. Misalnya kita merekam 2 detik adegan 120 fps, maka akan ada 240 frame yang terekam, dan jika saat post-production kita jalankan footage ini di 30 fps timeline, maka total kita akan mendapatkan 240 frame per 30 fps sama dengan 8 detik footage. Ini artinya, adegan 2 detik dapat ditampilkan menjadi 8 detik yang pergerakannya akan terlihat slow motion atau disingkat slow-mo. Berikutnya yang harus kalian ketahui itu adalah cara setting frame rate di kamera kalian. Di kamera kayak Fujifilm, setting frame rate itu akan sangat gampang dan kalian nggak akan menemukan kesulitan yang berarti. Di beberapa kamera digital kayak Sony dan Canon, buat memilih beberapa frame rate ini itu nggak bisa langsung dalam satu settingan. Kalau kalian ingin shoot di 24, 30, atau 60 fps, itu kalian harus setting dulu kameranya di sistem NTSC. Karena kalau kalian tidak melakukan ini, pilihan frame rate tadi, 24, 30, dan 60, itu tidak bisa kalian akses. Dan kalau misalnya kalian pengen syuting di 25 atau 50 fps, kalian ubah settingan tadi ke sistem PAL dan kalian akan menemukan pilihan frame rate yang kalian mau. Sebenarnya masih banyak lagi kerumitan tentang frame rate ini. Salah satunya adalah tentang variable frame rate. Karena sampai saat ini kita masih nggak punya codec yang bisa menampilkan atau shoot dengan variable frame rate. Jadi saat kita syuting atau saat video itu ditampilkan, itu harus memilih sebuah frame rate tertentu. Belum lagi kalau misalnya kalian syuting dengan frame rate yang berbeda-beda. Misalnya kalian syuting di 30 fps dan footage ini ditampilkan di timeline 24 fps tanpa dilambatkan. Kalian akan mendapatkan footage dengan visual yang nggak natural, yang patah-patah, yang disebut dengan jadar, dan ini tidak akan terlihat bagus di video kalian. Jadi pastiin setiap shoot yang kalian produksi itu kalian tahu tujuan penggunaan shootnya. Apakah akan dibuat slow-mo, ataukah ini akan dibuat dialog, atau kalian punya visi video yang lain yang membutuhkan frame rate tertentu. So far gitu aja. Feel free kalau kalian punya pertanyaan, dan sampai ketemu sama gua Christo Chandra di video berikutnya. Bye!